Pemirsa, pekan lalu di Benteng Rotterdam, Makassar International Writers Festival kembali digelar. Benteng yang dulunya kerap disebut Benteng Penyua ini ramai didatangi para pencinta sastra. Memang setiap tahunnya pesta para pecinta sastra diadakan di kota Makassar. Festival ini juga menjadi salah satu acara sastra yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat di kota Daeng ini. Nah, kali ini Festival Literasi Internasional pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur mengangkat tema baca. Tema baca ini terinspirasi dari tumbuhnya komunitas baca dan pustaka yang semakin banyak, khususnya di kota Makassar. Acara ini menyuguhkan berbagai workshop kepenulisan, pertunjukan pembacaan karya sastra, hingga penampilan musik. Tak lain tujuannya untuk menumbuh kembangkan kesadaran literasi dan minat baca masyarakat. Untuk konsep acara MIWF tahun ini, konsepnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Konsepnya dikemas dalam bentuk pop-up taman, sebuah proyek kolaborasi yang menawarkan 3 taman tematik. Ketiga taman tersebut adalah Taman Baca, Taman Rasa, dan Taman Cahaya. Dan ini loh pemirsa, yang paling menarik dalam MIWF kali ini adalah kehadiran program Big Ide. 9 perempuan hebat dari berbagai latar belakang yang berbeda hadir membagikan pengalamannya. Program utama lainnya, kita punya sebuah program khusus yang di mana perempuan-perempuan yang sudah berkiprah di bidangnya masing-masing itu menunjukkan komitmen mereka yang luar biasa ya. Ada yang aktivis hak asasi manusia, ada yang penyair, ada produser film, dan ada yang membantu pelestarian tenun di Toraja. Mereka semua ini punya satu kesamaan, yaitu peduli pada sekitar mereka dan punya passion atau minat yang besar untuk bekerja dengan masyarakat. Ini yang kita ingin apresiasi lewat Big Ideas Discussion Series. Jadi seri diskusi-diskusi yang melontarkan ide-ide besar yang telah dikerjakan, sedang dikerjakan, dan akan dikerjakan. Diharapkan akan ada pencerahan yang didapatkan oleh teman-teman yang hadir di diskusi ini, dan di antara mereka para pelaku kegiatan bisa saling bekerja. Nah pemirsa, ke-9 perempuan hebat itu diantaranya Ibu Dini Jusuf, mantan bankir yang memilih melestarikan tenun Toraja dan membawanya hingga ke pentas-pentas internasional. Inilah orangnya. Ibu Dini Jusuf adalah seorang bankir yang memilih banting setir, mendirikan usaha kreatif tenun Toraja. Ia menamakan usahanya ini dengan brand Toraja Melo. Toraja Melo berarti Toraja yang indah. Nama ini diusung Dini lantaran hasil tenun Toraja memang berbuah bagus. Tenunnya begitu halus dan penataan warnanya pun apik. Kisah Ibu Dini dalam melestarikan batik Toraja lewat Toraja Melo ini dimulai sekitar akhir tahun 2007. Kala itu Ibu Dini yang berlatar belakang bankir dan masih bekerja sebagai Sekjen di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pulang kampung suaminya di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ia ingin beristirahat dari rutinitasnya, sembari menulis buku tentang berbagai pengalaman hidupnya. Namun, apa didapatnya ketika sampai di Toraja? Betapa sedih ibu 2 anak ini, lantaran kain tenun khas Toraja kurang dihargai oleh penduduk setempat. Dini pun berpikir keras untuk memanfaatkan kain tenun Toraja agar bisa dipergunakan dengan semestinya. Ketekunan Dini saat itu adalah kalau kain tenun ini tidak dilestarikan, maka kemungkinan besar tenun Toraja akan musnah. Apalagi para penenun Toraja adalah ibu-ibu tua. Kemudian di benak Dini terberisik ide untuk menjajakan kain tenun ini menjadi sebuah produk semacam tas dengan modal awalnya dari tabungan selama bekerja di bank. Dini pun lantas memboyong kain tenun tersebut ke Jakarta, kemudian memproduksinya. Awalnya Dini memang hanya memproduksi tas, namun seiring berjalannya waktu dan juga permintaan produk tenun Toraja semakin tinggi, akhirnya Ibu Dini memproduksi baju, sepatu, sendal, dan pernak-pernik fashion lainnya.
Ya, seperti yang Anda saksikan ini pemirsa. Saya melihat di kampung mama mertua saya, mama suami saya, itu tenunnya tidak laku dan warnanya modelnya begitu-begitu saja. Jadi lalu saya pikir wah saya mesti melakukan sesuatu. Tadinya iseng-iseng aja, dan lalu saya membeli beberapa potong kain tenun dan saya bawa ke Jakarta. Lalu saya bicara dengan seorang teman yang memang ahli batik ya, udah 30 tahun. Saya bilang saya apakan nih? Karena tenunnya sangat sederhana, hanya garis-garis. Terus dia bilang, udah cepetan kita selamatkan Kak, sebelum musnah, kita bikin aja jadi produk ya. Jadi kain tenun itu dibikin jadi produk, seperti tas seperti ini, lalu dibikin sandal, dan lain-lain. Lalu itu saya coba pasarkan di Jakarta, warna-warna saya ganti sesuai dengan kesukaan orang Jakarta, yang berbeda dengan warna tradisi yang hanya merah, putih, hitam, kuning. Dan ternyata laku. Nah, lalu setelah itu tahun 2010 saya bersama adik saya yang seorang fashion designer lalu mendirikan Toraja Melo, yang artinya Toraja yang indah, dan kami bekerja ingin melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan dulu dari penenun Toraja dan sekarang menjadi penenun Indonesia dan juga melestarikan tenun Indonesia. Tak bisa dipungkiri dalam berbisnis, keuntungan material sangatlah diharapkan. Namun menurut Ibu Dini sebenarnya visinya mengembangkan usaha ini bukan karena mengharapkan uang atau omset semata. Selain ingin melestarikan tenun Toraja yang terancam punah, ia pun berharap bisa memberikan pekerjaan dan gaji yang layak bagi para penenun di Toraja. Nah, bagi Ibu Dini, banyak berterima kasih atas kesempatannya untuk berbagai kisah dan pengalaman di ajang MIWF ini. Saya senang sekali bergabung atas undangan Ibu Lili Farid ya di Makassar International Writers Festival ini, karena ini adalah ajang yang menurut saya sangat elit dan sangat penting. Dan Lili mengatakan kepada saya, ayo, karena selama ini kami mempromosikan tenun Toraja di luar Toraja, di luar Sulawesi, kami promosikan di Jakarta dan di mancanegara. Sekarang waktunya setelah kebanggaan itu bangkit kembali. Dihormat loh di Jepang, dihormat loh di Belanda, dihormat loh di Jakarta. Ini sekarang semacam membawa pulang tenun Toraja ke Sulawesi. Ini saya senang sekali, apalagi banyak sekali yang datang ke sini kan anak-anak muda ya. Mudah-mudahan bisa mengerti apa pentingnya melestarikan budaya tenun. Pemirsa, selain Ibu Dini, ke-9 perempuan hebat yang dihadirkan dalam ajang MIWF tahun ini ada Suciwati Munir, sosok perempuan yang membangun Museum HAM di Malang. Hadir pula CEO Badu Shop, Susi Hutomo, sosok wanita yang aktif mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Harapan kita semua, semoga MIWF tahun depan kembali menghadirkan tokoh-tokoh hebat yang tentu bisa menginspirasi kita semua.